Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Nah guys, ini episode yang kita tunggu-tunggu, yaitu episode ke-7 dan ke-8 film My Name yang lagi viral-viralnya ya kan ya. Di scene ini atau di episode ini diceritakan ceritanya sangat luar biasa, pokoknya banyak plot twist yang ada di sini. Di sini juga nanti akan mengungkap siapa sebenarnya pembunuh si Keweng ya kan ya. Jadi pokoknya seru banget. Nah guys, supaya tidak menjadi spoiler di awal, mari kita masuk saja ke intronya. Guys, di awal film diceritakan bahwa si Kapten Sat Narkoba ternyata selamat dari kematiannya ya guys ya, dan akan segera menjalani operasi. Nah di luar ruangan si Pildo sedang menanti kabar dengan harap-harap cemas ya kan ya. Tiba-tiba si Ai datang dan mengobrol dengan si Pildo. Di saat mengobrol, Ai meneteskan darah dari bekas lukanya dan si Pildo pun langsung bertanya, "Kenapa kau sangat pucat, Ai?" Dengan simpel si Ai pun menjawab bahwa saya kurang tidur, Pildo, katanya begitu ya. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, para dokter pun keluar dari ruang operasi si Kapten. Dengan hasil akhirnya operasi si Kapten itu berjalan dengan lancar ya guys ya. Scene beralih ke kuil di mana si Pak Choi itu sedang bersembunyi ya guys ya. Lalu si Pak Choi menerima telepon dari si BE bahwa si Kapten masih selamat dan si Ai pun ada di tempat kejadian. Dan yang ditakutkan adalah si Ai itu mengetahui kebenaran kalau organisasi yang selama ini dia bantu telah membohonginya ya guys ya. Jadi BE pun memutuskan akan membunuh si Ai. Namun Pak Choi hanya terdiam seolah-olah dia mengiyakan. Scene berlanjut di mana si Ai membawa semua peralatannya ya guys ya, dan dimasukkan ke dalam tas. Dan dia pun keluar rumah. Namun baru saja dia beberapa langkah keluar rumah, tiba-tiba di saat dia membuka pintu ada 3 orang yang menyekapnya dan langsung saja menutup muka si Ai itu dengan karung ya guys ya. Dan kemudian membawa dia untuk masuk kembali ke dalam rumahnya. Nah di dalam rumah, kepala si Ai ini yang tadi udah ditutup oleh karung itu ditenggelamkan ke bak ya guys ya. Bukan si Ai namanya kalau dia tidak bisa melawan. Karena kita ketahui dari episode pertama si Ai ini rajin menabung dan rajin berkelahi, sehingga dia berubah menjelma menjadi seorang kesatria yang tangguh ya guys ya. Dan akhirnya si Ai pun bertarung dengan ketiga orang itu dan berhasil melumpuhkannya. Jadi semua orang yang tadi 3 orang itu semuanya lumpuh ya guys ya. Bukan lumpuh karena stroke ya guys ya, tapi berlumpuh karena berkelahi dengan si Ai. Lalu si Ai pun keluar kamar mandi dan tiba-tiba ada si BE yang sedang mengacapruk di sana ya kan ya. Si Ai pun mulai kesal ya guys ya. Ai pun bertanya kepada si BE bahwa apakah si BE kamu adalah pembunuhnya. Si BE pun menjawab bukan dia pembunuhnya, tapi adalah si Mahpud ya yang membunuh ayahnya si Ai. Aduh, plot twistnya ada di sini ternyata guys, bahwa yang membunuh si Keweng ternyata bukan polisi tapi si Mahpud. Kita lanjut ya guys ya. Karena beralasan bahwa si Mahpud ini selalu membunuh para pengkhianat dengan tangannya sendiri. Dan kemudian si BE pun ingin membunuh si Ai. Akhirnya pertarungan sengit antara 2 orang kesatria dan 2 orang yang sangat pandai bela diri pun terjadi ya guys ya. Di tangan kanannya terluka. Untungnya ya guys ya, dalam pertarungan itu si BE yang tangan kanannya kita ketahui itu terluka dengan mudah dikalahkan oleh si Ai. Dan kebenaran pun di sini terungkap ya guys ya, di mana bahwa pembunuh ayah si Ai ternyata adalah orang yang selama ini Ai percaya, yaitu Mahpud atau di film ini namanya Choi Mujin. Scene berlanjut di mana tiba-tiba si Mahpud ini pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dengan santai ya guys ya. Di sisi lain si Ai pun keluar rumah dan mendapat pesan dari si Pildo kalau si Mahpud itu berhasil ditangkap, dan Ai pun bergegas ke kantor. Di sisi lain si Mahpud ini sedang diinterogasi oleh si Pildo dan si Gendut ya guys ya. Mereka menuduh dan menginterogasi kepada si Mahpud
bahwasanya si Mahpud adalah orang yang telah membunuh si Toing dan menusuk kaptennya mereka dengan beberapa barang bukti yang ada di TKP di mana si Toing itu terbunuh. Pildo juga bertanya kepada si Mahpud kenapa dirinya menyerahkan diri. Mahpud pun berbicara, ada tipe dua manusia ya guys ya, yaitu pemangsa dan dimangsa. Dan kapten kalian adalah yang dimangsanya, begitu ya. Sementara Mahpud memposisikan dirinya sebagai pemangsa. Kemudian Mahpud pun bertanya kepada Pildo, kalau Pildo ada di posisi mana? Ada di posisi si pemangsa atau si yang memangsa? Dan mereka pun liar ya. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Menjawabnya, Pildo dan si gendut pun mentok. Akhirnya mereka keluar dari ruangan interogasi. Tiba-tiba saat mereka keluar, sang sekretarisnya si Mahpud atau kita panggil saja si Indah itu datang ya guys ya. Dengan watados pun dia masuk ke ruangan BAP yang tidak lama disusul oleh si Ai yang juga datang ke sana. Dia melihat Pildo sedang melakukan interogasi kepada si Mahpud dan Ai pun masuk ke ruangan BAP. Dan dia pun bertanya kepada si Mahpud kenapa dia menyerahkan diri, ya kan ya. Dengan santai pula si Mahpud menjawab kalau dia akan membuktikan kalau dia tidak bersalah atau bahkan menusuk kapten mereka. Tapi Ai menjawab dengan tegas kalau dia melihat dengan jelas si Mahpud menusuk si Toing dan kepolisian pun tidak butuh penjelasan apapun karena barang bukti sudah ada di mereka dan surat perintah penangkapan pun sudah keluar 1 jam yang lalu. Dan Ai pun mengancam bahwa karir si Mahpud sekarang akan tamat. Kemudian Ai pun langsung keluar dan diikuti si Pildo. Si Pildo pun menanyakan kepada si Ai, mau kemana si Ai? Mau makan siang atau kemana? Ai pun tidak menjawab dan malah ngoloyong ya guys ya. Di sisi lain mobil si Ai ketahuan ada di sekitar rumah kapten, namun mereka belum menyadari itu mobil si Ai. Dan ternyata si Ai pun pergi ke tempat penyimpanan barang bukti ya guys ya. Ternyata dia mengambil pisaunya si Mahpud lalu keluar. Akhirnya kedua rekan mereka menyadari bahwa mobil si Ai itu berada di sekitar sana. Dan Ai pun menelepon si Mahpud kalau dia sudah menghilangkan barang bukti. Sontak Pildo dan 2 rekannya mengejar si Ai. Ai pun berhasil lolos dari sana dengan menggunakan motor Harley Davidson pemberian Mimin ya guys ya. Karena di episode sebelumnya sudah Mimin jelaskan bahwa si Ai itu mantan Mimin ya guys ya. Kemudian si Mahpud dan sekretarisnya keluar dihentikan oleh si Pildo dan rekannya. Namun sekretarisnya menjawab atau si Indah menjawab alasan mereka tinggal di sana karena polisi tidak mampu membuktikan. Dengan santai Mahpud pun pergi dengan menghisap rokok RQ milnya ya guys ya. Scene berlanjut di mana si Mahpud melihat anak buah kesayangannya yaitu si BE mati tertusuk oleh pisau yang diberikan oleh si Mahpud kepada si Ai. Sambil berkata, Ai pun mengeluarkan untuk membunuh dia. Namun Mahpud sudah menemui tujuan hidup si Ai adalah untuk membunuh pembunuh ayahnya. Dan Mahpud pun sudah menyadari kalau Ai telah mengetahui kebenaran siapa sebenarnya pembunuh ayahnya. Akhirnya si Pildo pun berhasil menangkap si Ai di sebuah ladang dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Ai pun dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain si Mahpud ini meminta sekretarisnya atau si Indah untuk mengeluarkan si Ai. Padahal si Ai ini sudah jelas akan membunuhnya. Tapi si Mahpud tetap ingin kekeh mengeluarkannya dan membiarkannya dia datang ke hadapan si Mahpud. Scene beralih ke si Pildo di mana si Pildo menghampiri si Ai yang sedang cimunuk cicing wae di penjara dan berbicara dari dulu. Katanya si kapten sudah mencurigai si Ai. Apakah karena dia telah menikam si kapten dan menyapa dia berterima kasih?
padanya. Apa karena Ai berhasil menipunya? Padahal Pildo sudah percaya, tapi si Ai menjawab kalau dia tidak menikam kapten dan balik bertanya kalau Ai mengatakan itu apakah Pildo mempercayainya. Akhirnya si Pildo pun menginterogasi si Ai dan meminta nama asli si Ai sambil bertatap muka yang penuh dengan rasa cinta dan saling penyesal ya guys ya. Namun si Ai pun cicing ngecedok tidak menjawab. Dan akhirnya si Ai pun dikembalikan ke dalam sel atau bui. Scene berlanjut kepada si Indah yang datang melongok si Ai, berkata bahwa dia tidak butuh pengacara dan ternyata si Indah itu bukan untuk memberi pengacara tapi untuk menyampaikan pesannya si Mahpud. Si Mahpud tidak akan membiarkan si Ai masuk penjara dan menyuruh si Ai datang kepada si Mahpud. Si Indah pun tahu kan si Ai ini terluka parah dan meminta Pildo untuk mengobati si Ai. Namun mereka menolak ajuan si Indah tersebut. Dengan cerdas si Indah itu akan menyebarkan isu kepada media. Si Pildo dan rekannya pun takut. Akhirnya mereka membawa Ai ke rumah sakit. Scene berlanjut ketika Ai sedang ada di rumah sakit ya kan ya, dan si Pildo pun menunggu di ruangannya si Ai. Dan Pildo pun mendapat telepon dari si kapten dan Pildo pun cepat-cepat berlari untuk melihat keadaan kapten yang sudah sadar. Singkat cerita, karena si Pildo tadi menghampiri kapten ya, jadi tidak ada yang menjaga di situ. Ai pun berhasil melepaskan borgolnya ya kan ya, dan berhasil keluar. Malahan Ai diberikan kunci mobil oleh si perawat yang tadi membantunya ya kan ya. Saat hendak membuka pintu, ketika rekan si Pildo memperbokinya, namun ketiga orang itu tentunya bukan tandingan Ai ya, yang langsung dihajar dan Ai pun lolos. Dan si gendut pun melepon Pildo kalau Ai pun kabur. Pildo langsung mengejar dan Ai pun berhasil memegat mobilnya dan berteriak nama aslinya bahwa dia bukan Ai tapi Otok. Jadi namanya adalah Otok, bukan dong, namanya adalah Sun Jiwo. Pildo dan Ai pun berdebat dengan tatapan penuh cinta. Pildo pun berhasil memborgol Ai dan satu tangan Pildo. Jadi si Pildo ini supaya Ai tidak kabur memborgolkan tangannya dengan tangan si Ai ya guys ya. Namun tiba-tiba sekelompok orang pun menyerang ya guys ya. Namun Pildo dan Ai pun berhasil lolos. Scene berlanjut di mana si Pildo membawa Ai ke sebuah rumah di pinggir pantai Pangandaran dan Pildo pun melepas borgolnya di sana. Kemudian ada sebuah bangunan yang dibicarakan bahwa itu adalah rumah temannya si Pildo. Di tempat itu Pildo mengobati semua luka si Ai, termasuk di area gunung kembarnya si Ai. Dan Pildo pun melihat Ai dengan tatapan penuh dengan rasa cinta dan rasa sayang. Setelah selesai, si Pildo itu memberikan jaket dan ngomong di depan si Ai kalau si Ai jangan berjuang sendiri, karena kalau si Pildo bersedia jadi sandarannya kapanpun dan dimanapun. Mulai ngerayu nih si Pildo. Dengan perlahan si Ai pun memegang tangan si Pildo yang terluka, kemudian menatap mata si Pildo. Dan akhirnya mereka pun mantap-mantap. Selesai bermantap-mantap, Pildo pun berencana untuk membawa Ai ke kantor polisi. Namun sebelum kantor polisi, di sebuah lampu merah mereka mengobrol menunggu lampunya sampai hijau ya kan ya. Pildo pun berusaha untuk menenangkan Ai sambil memegang tangannya erat-erat. Tiba-tiba ada motor berhenti di pinggir mereka, kemudian langsung menembak kepala si Pildo dan Pildo pun langsung tumbang dan meninggal saat itu pula. Scene berlanjut ketika si Ai datang ke hotel di mana markasnya si Mahpud. Sebelum dia bertemu semua orang yang di sana, dia berjuang dulu mengalahkan anak buah si Mahpud. Dia terus berjuang seperti yang tidak punya rasa lelah dan sakit. Tekad dia sangat kuat untuk membunuh si Mahpud. Setelah beberapa lama pageduk dengan anak buahnya, akhirnya tiba saatnya di mana Ai paharep-harep atau one on one atau piece to piece lah, katakanlah begitu ya, 1 lawan 1 dengan si Mahpud. Dengan beberapa skill bela diri yang dimiliki si Ai yang sudah tidak bisa diragukan lagi ya guys ya, akhirnya si Mahpud pun berhasil ditumbangkan oleh si Ai dengan pisau yang diberikan oleh si Mahpud sebelumnya. Bahwa dulu si Mahpud pernah berbicara bahwa ini adalah pisau untuk membunuh pembunuh ayahmu. Ternyata pisau itu ditancapkan ke bebenguknya si Mahpud. Dan film My Name season 1 pun tamat. Ending yang sangat memplot twistkan ya guys ya. Ada kesimpulan
Jadi film My Name dari episode 1 sampai episode 8 telah tamat tidak kerasa ya. Jadi untuk kalian yang ingin request apa yang mau atau yang harus kita review lagi, silahkan cek atau silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Jadi pesan dari film ini adalah jangan mudah mempercayai seseorang ya guys ya. Kita harus tahu dulu asal usul seseorang itu, apakah dia pembunuh atau dia penjahat dan lain sebagainya. Dan Mimin juga berpesan jangan percaya kepada bandar narkoba ya guys ya, karena bandar narkoba itu penuh tipu muslihat dan licik ya guys ya. Jadi percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Jadi itu saja dari Mimin. Mohon maaf apabila salah-salah kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share supaya kami semangat untuk membuat video-video baru dan membantu channel LS Project terus berkembang. Terima kasih ya guys ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum